Sebelum memulai wawancara, saya mengucapkan terima kasih karena Bu Anik bersedia untuk kami wawancarai. Sebelum wawancara kami mulai, bisakah Bu Anik memperkenalkan diri? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Andayani Budi Lestari. Mungkin kalau nama lengkapnya Lucia Benadita Andayani Budi Lestari, sarjana ekonomi, magister manajemen, ahli asuransi kesehatan, CHIA, CHIP artinya certified tentang asuransi kesehatan. Saya direktur kepesertaan BPJS Kesehatan periode 2016-2021 dan saya sekarang konsultan manajemen kesehatan tersertifikasi. Pertanyaan pertama yang saya akan berikan kepada Ibu Anik yaitu karena Bu Anik pernah menjabat sebagai direksi di BPJS, sejak kapan mulainya dilaksanakannya BPJS ini? Ya, ini pertanyaan yang mungkin perlu diluruskan ya, karena begini, karena BPJS itu adalah sentralisasi gitu ya, kemudian dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia gitu. Jadi kalau pertanyaannya kapan BPJS mulai beroperasi adalah mulai 1 Januari 2014 berdasarkan Undang-Undang BPJS Kesehatan nomor 24 dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional nomor 40 gitu. Nah, mungkin yang penting diketahui oleh banyak orang itu adalah sejarah lahirnya BPJS Kesehatan gitu ya. Sebetulnya kan perjalanan panjang daripada jaminan kesehatan nasional itu dimulai pada tahun 1968, di mana pada waktu itu ada namanya Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan atau disebut BPDPK. Pada waktu itu hanya memberikan jaminan kesehatan atau perlindungan kepada penerima pensiun, kemudian pegawai negeri sipil dan anggota keluarganya gitu. Artinya ada PR besar bahwa orang di luar itu kalau tidak mempunyai uang, maka dia mempunyai kendala untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 1984 BPDPK itu statusnya ditingkatkan menjadi Perum gitu ya. Kalau Perum berarti lebih kerjanya akan menjadi lebih fleksibel lagi gitu. Dan dengan ditingkatnya menjadi Perum, namanya Perum Husada Bakti, itu kepesertaannya juga berubah. Yaitu kalau tadi hanya PNS penerima pensiun dan anggota keluarganya, maka sekarang ditambah dengan penerima pensiun TNI Polri gitu ya. Kalau tadinya kan PNS sama penerima pensiun dan anggota keluarganya, sekarang ditambah dengan penerima pensiun TNI Polri, kemudian ditambah dengan veteran, perintis kemerdekaan dan anggota keluarganya. Jadi catatannya kalau TNI Polri yang masih aktif itu asuransi kesehatannya dikelola sendiri gitu. Kemudian tahun 1982 itu Perum Husada Bakti menjadi PT Askes gitu. Dimana setelah menjadi PT Askes itu kepesertaannya bertambah juga. Bertambah siapa? Bertambah cakupannya yaitu asuransi kesehatan komersial. Artinya PT Askes diberi tugas oleh pemerintah untuk merekrut badan usaha gitu, yang kita sebut badan usaha itu artinya perusahaan gitu, untuk mengikutkan pegawai beserta anggota keluarganya menjadi peserta Askes komersial gitu. Kenapa kok ini berbeda dengan asuransi kesehatan yang lain? Kalau asuransi kesehatan yang lain itu biasanya namanya indemnity, itu plafon. Kalau sakit kemudian dia dapat jaminan misalnya setahun 10 juta gitu, atau setahun 200 juta tergantung iurannya gitu. Nah itu boleh berobat kemana-mana. Sedangkan kalau PT Askes itu adalah cikal bakal yang melaksanakan dengan sistem yang disebut managed care gitu. Managed care itu kalau dia jadi peserta, selama itu adalah sesuai dengan tanggungannya, dia akan dibayar berapapun habisnya, tidak ada plafonnya itu. Tetapi yang dibatasi adalah bagaimana dia mengikuti prosedur. Kemudian tahun 2004 itu ada Undang-Undang SJSN nomor 40 yang menyatakan bahwa di Indonesia ada sistem jaminan sosial nasional. Kemudian tahun 2011 itu lahir Undang-Undang BPJS nomor 24 gitu, yang menyatakan bahwa PT Askes bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Terus kemudian mulai berlakunya adalah 2014. Jadi kira-kira gambarannya atau perjalanan panjangnya itu seperti itu gitu ya. Nah, pada waktu menjadi BPJS Kesehatan, maka salah satu
salah satu yang dua entitas yang mengelola asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan, yaitu Asabri yang tadinya mengelola amanat TNI Polri yang masih aktif, itu kepesertaannya masuk ke BPJS Kesehatan. Kemudian kalau dulu kita dengar ada PT Jam Sostek, itu kan dulu juga merekrut juga badan usaha gitu. Nah itu juga tidak lagi menyelenggarakan jaminan kesehatan. Jadi artinya sekarang ini kalau yang sifatnya sosial itu semuanya diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan gitu. Jadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 itu melahirkan 2 badan penyelenggara jaminan. Satunya Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang tadinya adalah transformasi dari Askes, satunya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Ketenagakerjaan yang tadinya dari Astek gitu ya. Jadi kalau Askes itu BPJS Kesehatan itu ngurusinya adalah tentang kesehatannya aja, tapi kalau BPJS Tenaga Kerja mengurusin tentang jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan, dan satu lagi adalah kematian hari tua dan jaminan pensiun. Ya. Oke. Berarti cara kerja BPJS itu yang pertama adalah mendaftar lalu membayar iuran ya, Bu? Iya. Ya, pendaftar dan membayar iuran. Soal yang bayar siapa itu beda. Misalnya contohnya orang miskin yang dibayarin tadi yang saya sampaikan, penerima bantuan iuran itu dibayari pemerintah pusat. Ada yang dibayar oleh pemerintah daerah. Kemudian ada yang bekerja dibayarin sebagian oleh pemberi kerjanya gitu ya. Misalnya kayak Merici itu kan ibunya PNS kan gitu. Berarti kalau PNS itu pasti ibunya dipotong 1% gajinya itu. Dari gajinya dipotong 1%, kemudian yang 5% dibayar oleh pemerintah, di mana 6% dari total gajinya itu untuk bayarin preminya mamahmu, kemudian bapakmu, kemudian kamu, kemudian kakakmu kalau umurnya belum ada 25 dan masih kuliah gitu ya. Karena yang dijamin itu bukan jumlah anaknya berapa, tapi walaupun anaknya cuma 1, kalau dia sudah tidak kuliah itu sudah tidak masuk. Kenapa filosofinya seperti itu? Karena kalau PNS itu kan anak itu kan akan mendapatkan tunjangan anak yang nempel di gajinya orang tua kan gitulah. Tunjangan anak itu diberikan selama anak tersebut itu usianya belum ada 21 tahun atau sampai dengan 25 tahun kalau dia masih kuliah gitu. Jadi pertanyaan, dan belum menikah. Misalnya umurnya sekarang baru 19 tahun tapi sudah menikah, berarti tidak lagi dapat jaminan gitu ya. Kalau misalnya usianya 27 tahun tetapi kemudian dia masih kuliah, ya nggak dapat jaminan juga gitu. Jadi itu adalah merupakan dan umurnya sampai dengan 21 tahun atau sampai dengan 25 tahun dan masih kuliah belum menikah gitu. Jadi nggak ada pilihan salah satu gitu loh ya. Masih kuliah tapi kalau sudah menikah ya berarti juga keluar juga gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, kapan kartu BPJS sudah tidak berlaku lagi? Semisalkan sudah menjadi anggota, lalu kapan tidak berlakunya? Ya, jadi gini, prinsipnya bahwa sebetulnya kepesertaan ini wajib. Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mewajibkan bahwa setiap warga negara wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Jadi hukumnya adalah wajib gitu. Kenapa gitu? Karena kalau kita baca di pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Berarti setiap orang wajib untuk mempunyai jaminan sosial. Nah, di pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Jadi artinya apa? Sistem jaminan nasional sudah dibentuk oleh pemerintah. Semua warga negara wajib. Kalau kamu tidak mampu bayar iuran karena miskin, tak bayarin. Pemerintahnya kayak gitu. Tetapi kalau kamu itu kemudian mampu bayar sendiri gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan mulai tidak berlaku? Ya selama dia jadi warga negara Indonesia, dia wajib untuk tetap menjadi peserta JKN. Tetapi mulai tidak berlakunya kapan? Adalah pada waktu dia terlambat atau tidak bayar iuran.
gitu. Karena kalau asuransi itu kan harusnya bayar iuran terlebih dahulu baru di cover kan tidak boleh kemudian bayar iurannya belakangan kan nggak boleh, dia harus bayar iuran dulu baru di cover gitu. Nah misalnya contohnya yang tidak berlaku lagi seperti apa, misalnya penerima bantuan iuran orang miskin tadi gitu, kemudian Pak Lurahnya menyatakan bahwa orang ini sudah mampu gitu, sehingga sama Pak Lurah didaftarkan ke pemerintah kalau orang ini sudah mampu gitu loh. Kalau sudah mampu maka pemerintah pusat akan mencoret dia gitu. Nah yang bersangkutan harus bayar. Nah sekarang tidak berlaku kalau kapan? Kalau dia oleh pemerintahnya sudah dicoret, tidak dijamin, tapi dia tidak daftar untuk bayar sendiri, misalnya kayak gitu. Atau misalnya anak PNS usianya 26 tahun gitu ya. Kan udah keluar nih dari sistemnya di PNS-nya. Berarti kalau dia udah keluar sistem di PNS, maka kepesertaan di BPJS kan udah keluar juga. Otomatis kalau umur 25 dia langsung hapus gitu loh ya. Nah, yang bersangkutan harusnya kalau udah umur 25 kan harusnya dia tuh daftar sendiri harusnya. Apakah daftar sendiri karena dia bekerja berarti melalui perusahaannya, atau dia daftar sendiri karena yang bersangkutan belum bekerja kemudian bayar iuran secara mandiri gitu. Nah, itu berarti yang bersangkutan kalau ada gap waktu atau lag ini berarti dia tidak akan aktif gitu. Nah kemudian diteruskan lagi sekarang pertanyaannya gimana cara mengaktifkannya gitu kan. Cara mengaktifkannya kalau dia miskin kemudian dia tidak didaftarkan oleh pemerintah pusat, maka yang bersangkutan harus bayar iuran sendiri gitu loh ya. Kalau kemudian dia kerja maka dia harus lapor ke HRD-nya gitu loh ya. Saya sekarang minta didaftarkan dulu nomor kartu saya ini gitu loh ya. Nah sehingga nanti akan di-switch aja oleh sistem. Kalau dulu dia adalah anaknya seorang PNS, maka yang bersangkutan sekarang menjadi pekerja yang bayar iuran. Kenapa itu jadi penting? Karena kalau misalnya sekarang umurnya 24, kemudian dia sudah menikah gitu ya, kemudian dia bekerja di perusahaan, dia tidak melapor, maka si anak umur 24 yang menikah ini tidak akan bisa menjamin istrinya. Ya kan, karena apa? Kalau begitu dia itu menjadi, tadi saya sebutkan pekerja penerima upah, bayar iuran 6%, yang bersangkutan ini otomatis dijamin istri sampai dengan anaknya gitu loh ya. Nah kalau dia sebagai anak nggak boleh punya menikah kan kalau di situ, karena kalau sudah menikah harusnya sudah keluar dari sistem yang peserta penerima upah gitu. Berarti kalau sudah didaftarkan menjadi anggota BPJS itu berlakunya selagi masih jadi WNI. Kemudian kalau tadi ada syarat sampai 21 tahun dan jika masih kuliah, serta kalau misalkan sudah keluar dari kuliah dan bisa membiayai dirinya sendiri, berarti dia mendaftar lagi begitu. Prinsipnya setiap warga negara wajib menjadi peserta, ya kan. Nah tadi kan kelompoknya ada dua, penerima bantuan iuran dan non penerima bantuan iuran. Yang penerima bantuan iuran itu akan selalu aktif kalau oleh pemerintah itu selalu dibayarin, ya kan. Tapi kan bisa kan suatu ketika misalnya dia pada waktu dilakukan kunjungan oleh tim gitu, ternyata dia sudah tidak masuk ke sistem orang miskin lagi misalnya kayak gitu, maka dia tidak akan dapat jaminan lagi, maka dia akan diberitahu kalau kamu sekarang sudah tidak dijamin oleh pemerintah gitu loh ya. Nah kalau sekarang mungkin siapa sih yang long life gitu ya, yang long life itu misalnya PNS dan pensiunan. Kenapa kok long life? Karena kan dia itu sama pemerintah pusat, kalau selama dia pensiunan, kalau belum meninggal kan yang bersangkutan tetap dapat pensiun kan. Kalau dia dapat pensiun berarti 1%-nya itu kan berarti kan dia dipotong terus kan gitu oleh pemerintah kan. Kalau dipotong oleh pemerintah berarti dia jadi peserta terus. Kemudian apakah ada anggota yang rentan menjadi peserta BPJS nonaktif? Yang rentan itu adalah peserta mandiri. Kalau dia begitu nggak telat bayar iuran, kan dia tetap jadi peserta, tetapi dia statusnya nonaktif. Nah kalau peserta nonaktif, pada waktu dia akses layanan kesehatan dia akan di-reject kan, kamu punya utang selama 10 bulan. Kan sistem akan ngomong kayak gitu, lunasin dulu kalau kamu minta dijamin gitu. Mungkin ada pertanyaan, kalau saya nggak mau lunasi gimana Bu? Ya nggak apa-apa, silakan aja, tapi ada dua konsekuensi.
Konsekuensi pertama, kalau sakit tidak dijamin. Konsekuensi kedua, karena ini hukumnya wajib, kamu nanti kalau ngurus SIM nggak bisa, kalau mau jual tanah nggak bisa, kan jadinya gitu. Kemudian di beberapa universitas gitu ya, itu sudah mensyaratkan, saya kemarin juga udah ngomong sama Pak Rektor gitu, harusnya mensyaratkan melampirkan kartu BPJS Kesehatan aktif kayak Undip, kayak mana itu dia harus punya BPJS gitu. Kenapa sih pentingnya kalau mahasiswa itu harus punya BPJS? Kan ini orang dari seluruh Indonesia kan. Coba bayangin, misalnya aja dia punya uang saku misalnya 2 juta gitu. Kemudian tiba-tiba kalau dia nggak punya BPJS, orang tuanya di Papua, dia di sini nggak minta. Tiba-tiba misalnya sakit usus buntu misalnya kayak gitu. Kan uang 2 jutanya nggak akan cukup untuk biaya operasi kan? Bener nggak gitu? Nah, itulah salah satu kenapa kok jaminan kesehatan itu menjadi penting gitu. Bagaimana prinsip kerja BPJS yang biasanya orang salah mengira bahwa sehat mereka rugi karena tidak menggunakan hak keanggotaan BPJS? Kadang-kadang ada salah persepsi, misalnya gini, rugi dong saya kalau masih muda nggak pernah sakit, kemudian saya jadi peserta iuran gitu. Loh, nggak sakit kok rugi gitu loh ya. Harusnya kalau nggak sakit ya puji Tuhan kan harusnya. Nah terus aku uangnya gimana? Uangmu itu mungkin dipakai Pak Demu. Kan bisa juga Pak D-nya itu cuma bayar iurannya misalnya cuma 80.000 sebulan. Kemudian dia mondok di ICU habisnya 20 juta. Lah kan 80.000 dari 20 juta itu nggak pakai uangnya siapa? Ya pakai uangnya orang-orang yang sehat ini. Gitu. Makanya di sistem asuransi kesehatan ini harus wajib, karena kalau tidak wajib apa yang terjadi? Orang-orang yang sakit aja yang dia akan daftar jadi peserta. Kenapa kok kalau tidak bayar iuran kok kemudian dia nonaktif? Karena jangan sampai orang daftarnya hanya pada waktu mau sakit. Ini contohnya gini. Contohnya kalau misalnya sekarang di asrama itu taruh aja 20 orang gitu. Kalau 20 orang, kemudian satu orang itu misalnya, yuk kita urunan untuk jaminan kesehatan kita gitu. Misalnya 100.000 gitu. 100.000 kali 20 berapa? 2 juta kan. Kalau ada satu yang operasi misalnya ada satu yang misalnya operasi usus buntu misalnya kayak gitu. Uang 2 juta cukup enggak? Nggak cukup. Tetapi kalau kemudian jadi lingkungan sak komplek ini semuanya ikut asuransi, tetapi nanti kalau ada yang cancer cukup nggak cukup juga. Berarti kan harus minjem atau pakai uangnya dari desa yang lain kan. Nah maka inilah yang kemudian dikelola secara nasional gitu loh ya. Ya gitu jadinya perbandingannya itu atau cara melihatnya. Nomor 1, karena tarif biaya pelayanan kesehatan terus mengalami kenaikan, bener nggak? Gitu. Kan biaya pelayanan kesehatan itu makin mahal gitu ya. Kemudian pelayanan kesehatan itu namanya asimetri. Asimetri itu gini, kalau kamu datang ke rumah sakit, itu kan kamu nggak tahu apa-apa kan sebetulnya. Sekarang lab gitu, itu kenapa ya kok saya di lab ya? Ya dok, kan gitu kan. Sekarang ronsen, kenapa ya kok saya ronsen kan? Kenapa? Jadi pengetahuan itu hanya ada di satu pihak. Yang di situ kan nggak tahu pihak yang apa, pihak yang nggak paham gitu, yang nggak ngerti gitu. Nah karena ini adalah asimetri, maka itulah biaya pelayanan kesehatan jadi nggak pernah bisa nawar kan. Kalau misalnya kita belanja kan bisa nawar. Kalau misalnya saya itu uangnya nggak cukup, gimana kalau belinya separuh aja? Kalau ini labnya yang ini nggak usah dok, kok mahal ya, kan nggak bisa kan. Nah kemudian yang berikutnya, sekarang itu ada perkembangan teknologi. Kalau zaman dulu orang itu di lab itu udah hebat banget gitu kan. Sekarang orang sakit masuk rumah sakit, apalagi orang tua-tua ya pasti ada pemeriksaan lab. Kemudian yang terakhir adalah jatuh sakit itu berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial. Mungkin kalau kamu bisa ingat gitu, pernah nggak kamu ketemu sama orang yang kemudian pada waktu dia itu punya kambing, punya sapi, kemudian suruh operasi jantung, kemudian dijual semuanya. Terus kemudian setelah dijual untuk berobat, kemudian dia dibawa pulang. Kenapa kok bawa pulang? Soalnya uangnya habis. Pernah kan dengar gitu kan? Nah itulah
makanya ini harus dilindungi, maka sekarang ada sistem jaminan sosial nasional gitu. Oke, baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Nah, tadi kan karena ada ini ya bersifat wajibnya nih Bu. Nah, ini tuh ada rumor mengenai tingkatan kelas di BPJS itu sendiri. Kelas tersebut tuh telah dihapuskan. Nah, apakah berita ini tuh benar atau tidak? Kalau benar itu mengapa? Sebetulnya kalau di rumah sakit itu kan kelas itu hanya akomodasi yang berbeda kan. Nah di Indonesia itu sekarang tarif misalnya sama-sama ambil darah gitu ya, itu di kelas orangnya mondok di kelas 3 sama mondok di VIP rupiahnya beda kan. Padahal kan sebetulnya tindakannya kan sama kan, ngambil darah, reagennya juga sama, hasilnya juga sama, tapi kenapa kok beda? Bukannya dihapuskan, tetapi dulu mulainya kan dulu kalau yang PBI kan mulainya di kelas 3 ya kan, berarti kalau PBI itu kemudian mau dinaikkan kelas 1 kan biayanya pasti menjadi mahal. Kemudian dulu yang jam sostek dan askes itu kan ada yang kelas 1, kelas 2. Kalau kemudian sistem ini yang awal kemudian orang tiba-tiba dijadikan satu kelas, itu ada beberapa kendala. Kendala yang pertama, mensosialisasikan orang yang tadinya di kelas 1 menjadi di kelas yang sama dengan orang miskin nggak gampang juga ya. Kemudian yang berikutnya, rumah sakit di Indonesia sudah terlanjur ada kelasnya. Kalau kemudian kita dibuat kelas yang sama, rumah sakitnya juga kelabakan gitu. Nah maka sekarang ini kita coba menjadi 2 kelas gitu ya. Adalah kelas yang penerima iuran dan kelas non penerima iuran. Logikanya apa? Logikanya ya kalau orang gratis nggak bayar itu ya dia di kelas yang isinya 6 misalnya gitu. Kalau yang bayar itu di kelas yang isinya lebih sedikit lagi gitu. Nah ini yang lagi diatur oleh pemerintah gitu. Tetapi kan untuk pelaksanaannya pasti sosialisasinya harus berjalan terlebih dahulu, juga kesiapan daripada rumah sakitnya. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini rumor? Bukan rumor, itu nanti akan dilaksanakan. Tetapi mulainya kapan? Ya mulainya pasti menunggu sosialisasi, menunggu kesiapan rumah sakit. Sekarang sudah dilakukan uji coba untuk rumah sakit vertikal. Rumah sakit vertikal itu apa? Rumah sakit milik Kementerian Kesehatan. Ya, karena kalau milik Kementerian Kesehatan kan itu kan apa ya, tegak lurus lah untuk perintahnya ya. Tapi gampang enggak juga. Kan rumah sakit pemerintah juga udah terlanjur kelas 3, kelas 2, kelas 1 kan gitu. Ini kan harus dibongkar, harus disesuaikan, harus tadinya misalnya kamar mandi harus di dalam, harus sekarang jadi kan itu enggak gampang juga gitu loh ya. Perubahan itu berdampak ke beberapa hal gitu ya, masalah sosialisasi, masalah sarana prasarana, masalah pemahaman, masalah kesiapan, itu semuanya yang harus disiapkan gitu. Apakah ada penyalahgunaan BPJS? Jika ada, apa contohnya? Di dalam di dalam asuransi kesehatan itu ada yang namanya fraud. Fraud itu adalah penyalahgunaan. Pernah dengar kan ya? Fraud itu bisa, ini teorinya dulu, fraud itu bisa dari mana saja gitu. Fraud itu bisa dari peserta, bisa dari provider itu rumah sakit, dokter, kemudian puskesmas, laboratorium, itu namanya provider atau fasilitas kesehatan, bisa dari badan penyelenggara. Teorinya kan gitu. Karena apa? Karena dalam pelaksanaan ini kan tripartit kan, segitiga gini. Segitiganya peserta, kemudian badan penyelenggara, kemudian provider. Pasti tiga-tiganya bisa fraud kan gitu ya. Kemudian ini kita bicara teori dulu. Kalau fraud di peserta itu misalnya contohnya apa? Contohnya meminjamkan kartu. Mungkin kan kalau zaman dulu kan meminjamkan kartu, walaupun sekarang menjadi lebih sulit gitu, tapi itu adalah salah satu contohnya meminjamkan kartu. Kemudian misalnya pergi ke rumah sakit tetapi dia tidak menjelaskan yang sebenarnya misalnya gitu. Terus kemudian dia meminta pelayanan yang sebetulnya tidak diperlukan, bisa juga fraudnya itu adalah dari fasilitas kesehatan. Misalnya contohnya apa? Kita ngomong kalau fasilitas kesehatan itu misalnya apotek misalnya, atau pemberian obat gitu. Obatnya harusnya 30 gitu, diberikan 15 tapi ditagihkan 30. Bisa juga kan gitu, diperhitungkan 30 kan bisa gitu ya. Atau bisa juga misalnya di fasilitas kesehatan itu
orangnya suruh bayar. Kan penyalahgunaan juga kan kalau kayak gitu. Atau bisa juga ini sekolahnya itu bisa 3 SKS ini bisanya. Jadi kalau misalnya di fasilitas kesehatan bisa juga misalnya menagihkan yang tidak dilakukan. Kan orang BPJS kesehatan kan nggak nungguin kan nagihnya kan dasarnya adalah kan tulisan kan gitu loh ya. Menagihkan misalnya contohnya sebetulnya tidak dilakukan pemeriksaan ini tetapi ditagihkan gitu kan. Biasanya peserta itu tanda tangan aja kan, nggak ngelihat apa tuh ini artinya kan nggak tahu. Tanda tangan Bu, tanda tangan gitu. Di sistem jaminan sosial nasional ini yang dibayar oleh BPJS Kesehatan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan itu adalah dengan sistem inasi bijis gitu. Sekarang Bu, contohnya apa Bu kalau misalnya di dalam penagihan? Saya contohnya gini, kalau orang operasi appendektomi itu operasi usus buntu. Kalau operasi usus buntu orangnya sehat, kemudian umurnya masih muda, itu resources atau effort yang dilakukan oleh rumah sakit, obat yang digunakan kan berbeda dengan orang kalau yang misalnya usus buntunya udah lengket, udah orangnya udah kesakitan sekali, kemudian umurnya udah terjadi ileus atau ususnya munter gitu ya, kemudian orangnya sudah tua gitu. Kalau orangnya sudah tua udah operasi ini kan berarti kan harus ada tambahan obat, operasinya mungkin sudah lama, kemudian harus dicuci dulu ususnya gitu. Nah mungkin nggak kalau orangnya itu operasinya appendektomi biasa ditagihkan dengan appendektomi dengan perlengketan? Mungkin kan? Nah itu yang namanya fraud kayak gitu, itu gambarannya gitu. Nah, kalau pertanyaan fraud yang lain lagi apa Bu? Banyak sekali gitu ya, tapi intinya dari 3 ini tadi semuanya bisa fraud gitu. Semuanya bisa fraud. Badan penyelenggara mungkin kalau di BPJS sudah dikunci ya sistemnya, tapi mungkin nggak badan penyelenggara itu melakukan fraud? Bisa gitu. Kalau misalnya dia melakukan manipulasi misalnya gitu loh ya, misalnya orangnya menggunakan uang yang disetorkan, tapi di BPJS nggak bisa karena setorannya semuanya adalah secara sistem, tidak pernah menerima uang cash gitu. Makanya kalau ada orang yang kemudian tidak bayar datang ke BPJS bawa uang, nggak akan pernah bisa dilayani karena sistem pembayarannya harus lewat bank gitu. Karena diketemukannya beberapa giat penyalahgunaan, di mana kita melaporkan hal tersebut? Ya, jadi ada whistleblower namanya. Ya, jadi whistleblower bisa melapor ke BPJS Kesehatan, kan ada webnya www.bpjskesehatan.co.id kan. Di sana itu bisa melapor apa sih, misalnya contohnya gini, kok peserta itu kok di rumah sakit ini kok ditarik biaya ya, padahal saya haknya kelas 1, saya sudah mondok di kelas 1, tetapi kenapa kok tetap suruh bayar ya, bisa lapor misalnya kayak gitu. Itu ya. Kemudian ada juga sih kanal yang lain ya, misalnya kanalnya ada di rumah sakit itu ada namanya BPJS 1 yang pakai rompi, tapi biasanya di rumah sakit besar itu bisa menghubungi namanya BPJS 1. Kemudian ada di mobile JKN, kan ada pengaduan di sana, download mobile JKN kan, kemarin saya udah kasihkan brosurnya ya. Kemudian bisa juga ke care center 165. Kan sekarang semua institusi besar kan pasti punya care center kan, jadi bisa di 165 gitu ya. Atau bisa juga ke Cika itu Chat Assistant JKN, itu ada nomornya di 0811 87 50 400. Baik teman-teman sekalian, demikian wawancara yang telah kami lakukan bersama Bu Anik selaku Direksi BPJS. Dapat kita simpulkan bersama bahwa BPJS itu wajib dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Bahkan telah dituliskan dalam Undang-Undang Dasar nomor 34 ayat 2 dan juga nomor 40 tentang sistem jaminan yang wajib. BPJS sendiri juga memiliki prinsip gotong royong sesuai dengan nilai kerakyatan, di mana pihak yang sehat
membantu pihak yang sakit. Kejujuran juga diperlukan dalam keberlangsungan BPJS.